Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin saya MDK Rizaldi dengan NIM 242110102040. Di video kali ini kita bakal bahas satu mineral yang sering banget kita dengar, yaitu kalsium. Biasanya kalau dengar kalsium kita langsung kepikiran yang seperti susu, tulang, gigi sehat, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalsium itu nggak kerja sendirian loh. Di dalam tubuh, kalsium punya teman kerja, punya pengatur, bahkan punya saingan yang bisa mempengaruhi penyerapannya. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas terkait kalsium yang masuk ke dalam tubuh bagaimana prosesnya sampai ke tulang, dan zat gizi apa saja yang bisa membantu ataupun menghambat kerja dari kalsium. Kalsium atau Ca adalah mineral yang penting banget untuk tubuh. Menurut Kemenkes, sekitar 99% kalsium disimpan di dalam tulang dan gigi. Sisanya sekitar 1% ada di darah dan berperan dalam fungsi penting seperti mengontrol tekanan darah dan detak jantung. Tapi, kalsium bukan cuma untuk tulang, kalsium juga berperan dalam kontraksi otot, kerja saraf, pembekuan darah, dan pelepasan hormon. Jadi, kalau tubuh kekurangan kalsium dalam jangka panjang, dampaknya bukan hanya tulang mudah rapuh, tapi fungsi tubuh lain juga bisa terganggu. Makanya, kalsium ini bisa diibaratkan seperti bahan bangunan utama tubuh, tapi bahan bangunan ini perlu dibawa, diserap, diatur, dan ditempatkan dengan benar. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Saat kita makan makanan yang mengandung kalsium, misalnya seperti susu, ikan teri, tahu tempe, atau sayuran hijau, kalsium akan masuk ke saluran cerna. Di saluran cerna, kalsium diserap di usus. Nah, penyerapan kalsium ini terjadi lewat dua jalur. Jalur pertama adalah transport aktif, yaitu proses penyerapan yang membutuhkan bantuan vitamin D. Jalur ini penting, terutama saat asupan kalsium tidak terlalu tinggi. Jalur kedua adalah difusi pasif. Ini terjadi ketika kalsium masuk mengikuti perbedaan konsentrasi. Jalur ini lebih berperan saat jumlah kalsium yang masuk lebih banyak di dalam tubuh. Setelah diserap, kalsium masuk ke aliran darah. Dari darah, kalsium bisa digunakan untuk fungsi tubuh atau disimpan di tulang dan gigi. Di tulang, kalsium banyak tersimpan dalam bentuk hidroksiapatit, yaitu gabungan kalsium dan fosfat yang membuat tulang menjadi kuat dan padat. Nah, zat gizi pertama yang paling penting untuk kalsium adalah vitamin D. Kalau kalsium adalah bahan bangunan, maka vitamin D itu seperti pembuka pintu agar kalsium bisa masuk ke dalam tubuh. Vitamin D bisa diperoleh dari paparan sinar matahari, makanan, atau suplemen. Tapi vitamin D yang masuk ke dalam tubuh belum langsung aktif. Vitamin D harus diaktifkan terlebih dahulu melalui dua tahapan. Pertama, di hati, lalu yang kedua itu di ginjal. Setelah aktif menjadi kalsitriol, vitamin D kemudian membantu meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Jadi, kalau seseorang sudah mengonsumsi makanan tinggi kalsium tapi vitamin D-nya kurang, maka penyerapan kalsiumnya bisa kurang optimal. Itulah kenapa kalsium dan vitamin D sering dibahas bersama, terutama dalam pembahasan kesehatan tulang dan pertumbuhan. Bahkan di artikel nasional tahun 2023 pada anak usia 12 hingga 59 bulan, di sana menjelaskan bahwa kalsium dan vitamin D berpengaruh terhadap mineralisasi tulang dan asupan keduanya berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Sijunjung. Oke, sekarang kita bahas bagian yang sering nggak kelihatan, tapi penting banget. Tubuh itu selalu menjaga kadar kalsium darah agar tetap stabil, jadi kalsium tidak asal masuk lalu disimpan begitu saja. Kalau kadar kalsium dalam darah turun, tubuh akan mengaktifkan hormon paratiroid atau PTH. PTH ini bekerja seperti alarm tubuh. Tugasnya adalah menaikkan kembali kadar kalsium darah. Caranya ada tiga. Pertama, PTH di sini membantu ginjal menahan kalsium agar tidak terlalu banyak terbuang lewat urin. Lalu yang kedua, PTH membantu aktivasi vitamin D di ginjal, sehingga vitamin D aktif bisa meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Dan yang ketiga, kalau diperlukan, PTH dapat mendorong pelepasan cadangan kalsium dari tulang. Sebaliknya, kalau kadar kalsium darah terlalu tinggi, hormon kalsitonin dapat membantu menurunkannya dengan menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Jadi, tulang itu bukan cuma tempat penyimpanan, tapi juga seperti bank kalsium yang bisa menyimpan atau melepas kalsium sesuai kebutuhan tubuh.
Selain vitamin D, kalsium juga berinteraksi dengan zat gizi lain, yaitu fosfor, magnesium, dan vitamin K. Pertama, fosfor. Kalsium dan fosfor bekerja sama untuk membentuk struktur mineral tulang. Jadi, tulang yang kuat bukan hanya membutuhkan kalsium, tetapi juga membutuhkan fosfor dalam jumlah yang seimbang. Keduanya menjadi bagian penting dari mineral tulang. Tapi, asupan fosfor yang terlalu tinggi juga perlu diperhatikan, karena Kemenkes menjelaskan bahwa rasio fosfor terhadap kalsium perlu dijaga karena kandungan fosfor yang tinggi dapat berdampak buruk pada jaringan tulang. Kedua, magnesium. Magnesium berperan dalam kesehatan tulang dan berkaitan dengan aktivitas osteoblas, yaitu sel pembentuk tulang. Kemenkes juga menyebutkan bahwa kekurangan magnesium berkorelasi dengan penurunan kepadatan mineral tulang dan peningkatan risiko osteoporosis. Dan yang ketiga, vitamin K. Kalau vitamin D membantu kalsium masuk, maka vitamin K membantu kalsium digunakan dengan tepat. Kemenkes menjelaskan bahwa vitamin K, terutama K2, mengaktifkan osteokalsin. Osteokalsin ini berperan mengikat kalsium yang dilepaskan oleh osteoblas, sehingga kalsium tersedia untuk sel-sel tulang. Jadi, gampangnya vitamin D ini membantu kalsium diserap, fosfor ikut membentuk struktur tulang, lalu magnesium membentuk metabolisme tulang, dan vitamin K membantu kalsium dimanfaatkan di tulang. Nah, sekarang kita masuk ke interaksi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalsium dan zat besi. Kalsium dan zat besi sama-sama penting, tapi kalau dikonsumsi bersamaan, terutama dalam bentuk suplemen, kalsium bisa menghambat penyerapan zat besi dan ini sangat tidak dianjurkan atau buruk. Contohnya, kalau seseorang sedang minum tablet tambah darah, sebaiknya tidak diminum bersamaan dengan susu atau produk susu. Karena menurut artikel tahun 2024 tentang suplementasi zat besi menjelaskan bahwa suplemen zat besi sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan susu atau produk susu karena kalsium dalam susu dapat menghambat penyerapan zat besi. Selain zat gizi mikro, ada juga senyawa dalam makanan yang dapat mempengaruhi penyerapan kalsium, yaitu oksalat dan pitat. Oksalat dan pitat dapat mengikat kalsium di saluran cerna, sehingga kalsium membentuk garam yang sulit dicerna dan lebih sulit diserap. Contohnya penyerapan kalsium dari bayam yang bisa lebih rendah karena kandungan oksalatnya. Tapi bukan berarti bayam, kacang-kacangan, atau biji-bijian itu buruk. Makanan tersebut tetap bergizi, hanya saja kita perlu variasi makanan dan cara pengolahan yang tepat. Misalnya seperti direndam, direbus, difermentasi, supaya kandungan anti nutrisinya dapat berkurang dan penyerapan mineral lebih baik. Jadi mulai sekarang jangan cuma tanya jadi mulai sekarang jangan cuma tanya, sudah cukup kalsium belum? Tapi juga disertai pertanyaan cara konsumsinya itu sudah tepat atau belum. Karena dalam tubuh gizi itu bukan cuma soal jumlah, tapi juga soal kerjasama.